Bagi yang melihat video ini, jangan lupa di-subscribe channel Pena. Jadi kita mulai, mengapa suatu perusahaan melakukan perencanaan sumber daya manusia? Apa manfaatnya? Bagian yang pertama, manfaat melakukan perencanaan sumber daya manusia. Jadi begini ya, permasalahannya. Jika suatu perusahaan tidak merencanakan sumber daya manusia, perusahaan itu sendiri tidak akan menemukan kebutuhan karyawan yang baru yang mampu mencapai target. Maka dengan itu ada harapan perusahaan untuk menemukan karyawan yang dapat membantu tujuan perusahaan tersebut. Alternatifnya adalah melakukan perencanaan sumber daya manusia agar karyawan baru dapat bekerja sesuai dengan tujuan perusahaan. Jadi, manfaat yang diperoleh perusahaan jika melakukan perencanaan sumber daya manusia yaitu A. Promosi, B. Tugas yang sama, C. Jaminan kesehatan, dan D. Produktivitas. Ada dua cara memiliki calon yang unggul, yaitu mendapatkan calon karyawan yang berpengalaman dan menerapkan sistem pendidikan atau pelatihan untuk karyawan. Tunggu, jangan gegabah. Masih ingat atau enggak ada karyawan yang masih bekerja hingga saat ini? Berkat karyawan inilah perusahaan mampu bertahan hingga saat ini. Untuk bagian yang kedua ini, apa yang dimaksud dengan perencanaan sumber daya manusia? Dalam pengertiannya, perencanaan sumber daya manusia ada dua kata, yaitu perencanaan ialah merencanakan, SDM ialah karyawan. Maka dari itu kesimpulannya merencanakan karyawan. Dan ada salah satu definisi klasik tentang perencanaan sumber daya manusia yang mengatakan bahwa perencanaan pada dasarnya merupakan pengambilan keputusan sekarang untuk dikerjakan pada yang masa akan datang. Jika karyawan yang ada dalam perusahaan tidak termasuk dalam kualifikasi perencanaan sumber daya manusia, maka perusahaan berhak untuk mendapatkan calon di luar perusahaan. Kalau terbalik bisa gawat nanti. Jadi, perencanaan sumber daya manusia atau merencanakan karyawan harus lebih diprioritaskan untuk karyawan yang ada. Selanjutnya kita masuk ke tahap merencanakan orang yang tepat untuk tempat yang tepat. The right man in the right place. Kita masuk ke bagian yang ketiga. Jadi, perencanaan sumber daya manusia ini tugas siapa? Secara penuh, ini tugas Human Resource Development (HRD) atau pengembangan sumber daya manusia. Tugas ini melibatkan informasi dari permintaan produktivitas yang meningkat dan direncanakan atas dasar analisis dan persyaratan kerja. Bagian yang keempat yaitu langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia. Dalam perencanaan sumber daya manusia ada 4 langkah pokok. Yang pertama, perencanaan untuk kebutuhan masa depan. Berapa banyak karyawan yang diperlukan dan kemampuan apa yang dibutuhkan selama kurun waktu tertentu. Yang kedua, perencanaan untuk keseimbangan masa depan. Jadi, berapa banyak sumber daya manusia yang ada sekarang dan berapa banyak tenaga yang dibutuhkan. Selisih angka ini akan membawa langkah berikutnya. Bagian langkah yang ketiga yaitu perencanaan untuk pengadaan dan seleksi atau pemerintah sementara. Lalu, bagaimana perusahaan mendapatkan karyawan dengan jumlah karyawan yang akan diperlukan? Bagian langkah yang keempat, perencanaan untuk pengembangan. Rencana untuk pengembangan ini, bagaimana seharusnya pelatihan diatur sehingga perusahaan akan terjamin pengisian tenaga kerja berpengalaman dan berkualitas.
Yang kelima, bagian yang terakhir, aktivitas perencanaan sumber daya manusia. Bagaimana merumuskan strategi sumber daya manusia, yaitu yang pertama mengusulkan sasaran serta tujuan perencanaan, membuat atau mengusulkan pendekatan atau strategi, mencari dukungan dengan persetujuan strategi, yang keempat menentukan sumber daya dan alat-alat pelaksananya. Bagian yang kedua, mengatur hubungan dengan manajer. Alternatifnya, membangun dan memelihara hubungan, menjelaskan rekomendasi, berkonsultasi dengan manajer untuk aplikasi perencanaan, dan terakhir menyediakan presentasi. Lalu pertanyaan terakhir, bagaimana merumuskan, mendapatkan informasi, mengumpulkan dan menganalisis data? C, atau bagian yang C, mengumpulkan dan menganalisis data, yaitu mengumpulkan dan merancang data inventaris, tenaga kerja, menampung analisis dan perbaikan data, mengadakan wawancara, analisis jabatan, yang terakhir menilai kondisi SDM. Jadi bagian-bagian pokok ini ada part pertama dalam perencanaan sumber daya manusia. Saya akan menampilkan part yang kedua untuk lebih dalam lagi bagaimana melakukan, bagaimana hubungan, dan bagaimana mencari informasi. Hanya itu. Silakan di-share atau komentar. Klik tombol subscribe yang pertama ya. Terima kasih.